akan kita bahas di ruangan ini mengenai penanganan atau cara menanggulangi kebakaran di unit kerja kita. Namun sebelum saya mulai materi, saya ingin memperlihatkan ke Bapak Ibu rilis daripada video. Ya, jadi kita ada kendala teknis. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya kalau video ini diputar, jadi video ini menggambarkan satu kota yang amat terkenal di dunia, di Amerika. Itu terjadi tahun 2004, Los Angeles. Hampir seluruh kota habis. Itu bukan karena apa? Kebakaran. Luar biasa, petugasnya di sana kompeten, armada yang digunakan, sarana prasarana luar biasa. Tidak ada yang kalah, mantap. Tapi rupanya kota habis. Nah, itu menandakan bahwa kesiapsiagaan kita terkait dengan kebakaran perlu selalu diuji secara berkala. Sebelum kebakaran terjadi, apa yang harus kita perhatikan pertama kali yaitu penyediaan tentang alat-alat pencegahan. Nah, kemarin saya sempat berkeliling di Fakultas Kedokteran, alhamdulillah peralatan maupun sarana pencegahan yang ada di Fakultas Kedokteran lumayan baik. Termasuk di ruangan sini, dari tadi saya masuk saya perhatikan ada APAR, kemudian saya perhatikan juga jalur evakuasi ada. Nah, itu salah satu cara-cara pencegahan yang dilakukan jika terjadi insiden. Nah, di dalam kebakaran ini, kenapa mesti kita bahas, saya ambil contoh dari video ini, cuma saya tidak bisa diputar, karena ada yang saya ingin petik dua hal di dalam tayangan video ini. Yang pertama, jika terjadi kebakaran, itu ada dua hal yang muncul. Yang pertama, bahaya. Yang kedua, kerugian. Dua hal ini yang pertama, bahaya. Kenapa bahaya? Karena ada asap, ada api, ada suhu panas. Ini adalah bahaya yang bisa berdampak terhadap manusia. Suhu panas bisa membuat kita hipotermia. Kemudian api bisa membakar kulit. Asap bisa membuat kita sesak napas. Jadi ada dua hal. Kemudian hal yang kedua, kerugian. Kerugian yang kita peroleh jika terjadi kebakaran, yang pertama kita ambil dari sisi manusianya. Yang kedua, material. Yang ketiga, lingkungan. Hal-hal ini kalau kita hitung nilainya itu besar. Makanya saya harapkan Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan sini semua harus punya peran. Jadi jika terjadi insiden yang bisa menimbulkan api, jangan dibiarkan besar, tetapi dengan pemahaman yang kita miliki, api kecil sudah bisa harus diredam sebelum membesar. Nah, teman-teman ini kan sudah dibekali. Nah, jadi saya ulas kembali bahwa
Apa itu K3 damkar? K3 itu banyak macam-macam, ada K3 umum, ada K3 kelistrikan, ada pemadam kebakaran, ada lingkungan, ada investigasi. Nah ini cukup dibaca saja Bapak Ibu. Saya mau mengulas bahwa tujuan dibentuk itu untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jadi teman-teman yang ingin konsentrasi di bidang ini itu harus diolah skillnya, diberi keterampilan. Bagaimana cara-caranya jika berhadapan dengan api, bagaimana cara menanganinya, prosedur apa yang digunakan. Yang kedua, mengurangi risiko dan dampak kebakaran. Tujuan ketiganya, menyelamatkan jiwa manusia. Yang keempat, melindungi aset dan lingkungan. Dan yang kelima, mematuhi peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum yang umum digunakan di K3, jadi baik lingkungan, baik kebakaran, investigasi atau kelistrikan, selalu rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Karena ini dasar daripada aturan K3 terkait dengan keselamatan kerja. Nah khusus itu lebih dominan dibahas di Permenaker nomor 4, yaitu terkait dengan syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan apar. Nah saya ingin menguji teman-teman. Materi ini kan sudah berulang-ulang kali saya sajikan di Fakultas Kedokteran. Nah mudah-mudahan masih ada di antara kita yang mengingat terkait dengan metode daripada pemasangan apar. Izin saya bertanya, saya butuh salah satu relawan, apar itu idealnya dipasang di mana dan jarak berapa? Tabe, saya butuh satu orang relawan. Ada yang bisa menjawab? Pak Faisal, silakan. Iya. Tabe izin menjawab. Ya. Kalau setahu saya, apar itu dipasang di tempat yang mudah dilihat, mudah kelihatan. Terus kalau pemasangannya itu jarak dari pin pegangannya itu 1,25 sampai batas lantai. Oke, iya. Jadi terima kasih banyak Pak Faisal. Rupanya Pak Faisal ini luar biasa masih mengingat materi-materi kita. Jadi betul pemasangan apar itu tabe itu dipasang di area yang mudah dilihat. Kemudian jaraknya itu, jarak pemasangan sesuai Permenaker itu jaraknya mulai dari 15 cm dari lantai sampai 120. Nah itu sesuai aturannya. Kemudian jarak panjang tiap-tiap apart itu disesuaikan dengan kondisi gedung. Jadi tidak dibahas, dikondisikan. Seperti itu. Makasih banyak Pak Faisal masih mengingat materi-materi kita. Tabe, ini juga terkait dengan situasi kebakaran. Jadi sebelum kita berbicara insidennya, kita berbicara dulu sarana, prosedur, serta evakuasinya. Nah, saya ambil salah satu contoh, ini dena evakuasi gedung rektorat. Jadi, dena gedung rektorat itu sudah jelas bahwa jika terjadi salah satu insiden, kebakaran, gempa bumi atau apa, ya, itu jalur evakuasi sudah jelas. Dilarang menggunakan lift. Kemudian Tabe, sekedar informasi terbaru buat rekan-rekan ini. Yang namanya jalur evakuasi itu dalam 1 menit 40 orang harus bebas. Nah ini pemahaman buat teman-teman ini. Ini mungkin kali pertama ya saya sampaikan. Jadi itu pun tergantung sebenarnya posisi gedung dan jumlah manusia yang ada di dalam. Nah ini denanya, jadi mudah-mudahan di Fakultas Kedokteran juga karena rata-rata gedungnya besar, tinggi-tinggi, mudah-mudahan dena gedung ini ada, kita punya, dan itu wajib diketahui oleh tim tanggap darurat.
Kenapa? Tim tanggap darurat harus mengetahui dena tersebut karena dia yang akan melakukan evakuasi jika terjadi insiden. Tetapi tidak menutup kemungkinan semua pegawai maupun dosen itu wajib membaca dena evakuasi gedung. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, mau maaf ini karena masuk di daerah rawan. Terkait dengan penanganan insiden kebakaran. Jadi menangani insiden kebakaran kalau kami di Subdirektorat K3K itu punya struktur. Kenapa harus punya struktur? Yang pertama, jika terjadi insiden harus jelas siapa komandonya. Karena sering sekali kita mendapati insiden, banyak sekali komando. Ambil air, woi dari arah sini kok. Ada Tom bilang, aku dulu di situ, sini dulu. Mana mi? Bingung petugas. Nah, makanya saya harap di Fakultas Kedokteran ini minimal punya struktur sub yang lebih kecil di level fakultas. Tidak apa-apa kita bentuk seperti ini. Jadi ada ketua tim tanggapnya di Fakultas Kedokteran, siapa yang wajib diketahui sehingga pada saat terjadi insiden di Fakultas Kedokteran kami bisa koordinasi. Contoh saya ambil Pak Faisal misalkan. Pak Faisal melapor ke saya, izin Pak Nasir, ini ada insiden di Fakultas Kedokteran, kebakaran di gedung ini. Maka saya bisa langsung merespon ke pihak damkar, terus ke pihak listrik dan air untuk mengerahkan tim ke Fakultas Kedokteran yang akan dikomandoi oleh Pak Faisal. Jadi saya sisa komando mungkin lewat pesawat, izin Pak Faisal kita standby di TKP, tim meluncur. Nah, itu pentingnya dibangun yang namanya struktur penanganan kedaruratan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kalau terkait dengan kebakaran di perkantoran, ini saya bagi 4 siklusnya. Yang pertama pencegahan, sudah tadi kita bahas bahwa pencegahan itu meliputi pertama skill SDM harus dibentuk. Yang kedua sarana dan prasarananya harus tersedia. Kemudian kesiapsiagaan, seberapa matang SDM yang akan menangani jika terjadi insiden. Kemudian yang ketiga, responnya saat kebakaran itu terjadi bagaimana. Yang keempat, pemulihan, bagaimana mengembalikan situasinya di saat setelah terjadi kebakaran. Jadi di sini Bapak Ibu sudah ada penjelasannya, contoh-contohnya juga saya tampilkan supaya Bapak Ibu bisa paham ya. Nah, terkait dengan kebakaran. Kebakaran itu terjadi dipicu oleh 3 unsur. Jadi api tidak muncul begitu saja. Misalkan asal ada panas pasti muncul api. Sesame itu orang merokok, ada mie panasnya. Tapi kenapa tidak ada apinya? Nah itu. Jadi munculnya api disebabkan oleh 3 unsur. Disebut namanya teori api. 3 unsur ini jika menyatu akan melahirkan api. Yang pertama ada namanya bahannya yang mudah terbakar. Kemudian ada sumber panas. Dan yang ketiga harus ada oksigen. 3 unsur ini menyatu pasti nyala api. Nah, untuk memadamkan api, simpel teorinya Bapak Ibu. Jadi boleh kita belajar di rumah. Iya. Bapak Ibu masak Indomie.
Sementara dinyalakan kompor, plak, api membesar. Pakai teori nih. Nah, kebanyakan ibu-ibu di dapur, saya ambil contoh ibu-ibu karena bapak jarang di dapur, masa pi baru hadir ki. Ibu-ibu yang paling sering, jadi saya ambil contoh. Contohnya keseringan ibu-ibu menggoreng ikan, sementara asik goreng, api naik di wajah. Lari, panik, minta tolong, wajan dibuang atau apa. Ini bisa menimbulkan efek yang lebih besar. Nah, dengan mengetahui teori ini, sebenarnya tidak usah panik jika terjadi hal seperti itu. Jadi pada saat kompor dinyalakan, apinya naik di wajang, api membesar, sisa diambil lap, angkat itu wajang, kita sudah memutus satu mata rantai dari 3 unsur yang saya sebut tadi, Pak. Itu akan hilang. Kita singkirkan wajang, api dengan sendirinya akan mati karena putus rantai dari 3 unsur yang saya jelaskan tadi, Pak. Begitupun misalkan kompor gas. Banyak sekali pemahaman di masyarakat mengatakan bahwa tabung gas itu meledak. Ini juga ikut menakut-nakuti. Ini pelaku juga di lapangan ini. Jadi kok jangan terlalu dekat. Meledak itu tabung gas. Tabung gas itu tidak meledak. Nanti terjadi ledakan di tabung gas apabila memang ada kebocoran. Makanya kalau beli tabung gas, periksa dari sisi karatannya. Karena kenapa dia tidak meledak? Itu ada kunci di klepnya itu yang membuat itu gas tidak bisa keluar. Biar kita bakar itu tabung, tidak bakalan meledak itu. Nah, biasa juga terjadi regulator rusak. Muncul api di tabung, kita panen, tinggal kami nyalami terus ini. Memunculkan panas yang berlebihan. Nah, caranya, buka regulatornya, pakai kaos tangan yang habis disiram air, kaos tangan, buka regulator, lepas, api hilang, Pak. Kita sudah putus lagi satu mata rantai dari 3 unsur ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau berhadapan dengan api sudah berani? Iya. Harus berani, Pak. Iya ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sebelum saya pindah. Iya, jadi kuncinya api, Pak, diputus salah satu mata rantai dari 3 ini. Kita misalkan lagi membakar sampah, kita urai saja, itu api sudah mulai mengecil. Apa yang kita hilangkan dari kalau kita urai, itu sumber panasnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Bro. Nah ini, aduh, enggak bisa lagi diputar kayaknya ini. Iya. Karena materi saya lebih banyak video, Pak. Iya. Iya. Segitiga api mungkin masih belum banyak diketahui oleh khalayak. Segitiga api adalah teori yang menguraikan bagaimana asal mula api terbentuk. Ada elemen-elemen yang mengalami Biar suaranya saja deh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, minimal api mungkin masih belum kita dengar saja diketahui suaranya oleh karena khalayak. nggak bisa kita tampil. Segitiga api adalah teori yang menguraikan bagaimana asal mula api terbentuk. Ada elemen-elemen yang mengalami reaksi dan proses kimia yang akhirnya membentuk api. Nah, bagaimana api terbentuk dan apa saja elemen pembentuknya? Tonton videonya ya.
Api tidak muncul tanpa sebab, ada elemen-elemen yang membentuk api. Ada 3 elemen pembentuk api yaitu bahan bakar, sumber panas, dan oksigen. Pada proses ini api muncul ketika semua elemen dalam segitiga api bereaksi. Sumber panas akan menyalurkan panas untuk membakar bahan bakar yang akan menghasilkan asap. Setelah itu, jika asap bereaksi dengan oksigen, maka akan muncul proses oksidasi. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Iya, begitu juga dengan teori tetrahedron api. Jadi kalau tadi 3 unsur api. Nah ini ada juga pendapat yang mengatakan 5 sama. Hanya dia menambah 2 yaitu reaksi berantai dan radiasi. Jadi pendapat ini harus juga diakomodir karena pada saat terjadi api itu memang ada reaksi berantai di dalamnya. Kemudian muncul radiasi. Jadi misalkan kalau api itu ada yang biru, ada yang merah, itu yang dimaksud Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tadi sudah bicara tentang api, sekarang bagaimana cara penggunaan daripada APAR, alat pemadam api ringan. Tapi mesti saya ambil contohnya supaya Bapak Ibu tahu dan paham. Jangan sampai apa yang dimaksud APAR juga itu bingung. Nah, yang dimaksud APAR Bapak Ibu ini. Jadi APARnya itu dibagi berdasarkan kelas kebakarannya. Kelas kebakarannya itu sementara di sini kita bagi 4. Nah, penggunaannya silakan Bapak Ibu sudah jelas di sini. Kalau di A ada dari kayu, karet, kayu, plastik. Itu boleh menggunakan APAR jenis kelas A. Sedangkan di kelas B itu terdiri dari gas, oli, atau bensin, itu APAR kelas B. C itu terdiri dari powder liquid, enggak tahu apa ini Bu Marli. Powder ya? Powder, oke. Kemudian APAR itu harus dipastikan dia punya dokumen. Nih, tapi Bapak Ibu. Jadi sepanjang dokumen ini masih aktif, itu berarti APAR ini masih bisa digunakan. Nah, rata-rata kalau kita keliling kantor, biasa kita menemukan APAR ditaruh begitu saja, Bapak Ibu tidak perhatikan ini. Ini wajib diperhatikan apakah dia masih aktif atau tidak. Kemudian, di dalam penggunaan APAR, ada hal yang paling diperhatikan jika terkait dengan penggunaan APAR. Saya beritahu ke Bapak Ibu karena biasa pakai gunakan APAR, cuma saya kasih ke safety-nya. Yang paling pertama kita lakukan kontrol itu di bagian bawah APAR. Di situ ada lengkungan. Biasanya rawan karatan. Ini barang aman, tapi jika dia keropos atau misalkan karatan yang bisa menimbulkan kebocoran, ini bisa memicu ledakan. Ya Bapak Ibu, jadi ini sebenarnya barang aman, cuma bisa memicu ledakan. Nah saya praktekkan terkait dengan cara-cara penggunaan APAR. Jadi jika kita menggunakan APAR, usahakan jarak kita dengan APAR itu 50 cm, 30 boleh. Ini yang digunakan kalau APAR ada PAS, PASS. Kalau orang ketiga pasti sudah paham. Pull, aim, squeeze, dan
sweep. Nah, penggunaan apart ini tabe, Bapak Ibu, di saat mau digunakan, ini handle pin harus pertama kali dibuka. Pin. Cara untuk membuka pin ini tidak usah kita bertengkar dengan aparnya. Iya. Karena kita lihat, kenapa dikunci begini? Sembarang mila pakai pisau, pakai apa. Padahal ini simple Bapak Ibu. Biasa kalau kita bertemu dengan teman-teman, kodenya. Iya, biasa kita gunakan. Ini kode pembuka PIN, kalau menurut saya. Kalau kuliah di lapangan dia begini, berarti pintar kini anu apar ini. Iya, ini biasa dan mudah begini. Halo. Padahal ini kode, ini kunci pembuka PIN. Coba saya praktekkan Bapak Ibu. Ini jari, ini diputar saja ini ke depan ini. Jempol. Tidak usah ambil kekuatan, tidak usah bertengkar. Santai saja. Tak, lepas, cabut. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Iya, jangan makin. Obeng, pisau, parang. Tidak usah, santai saja. Kodenya ini. Ya, Bapak Ibu ya? Bisa dipahami ya? Yang kedua, setelah pin terbuka, nozzle dicabut. Nih. Nozzle dicabut, ini diarahkan ke atas. Kita lihat arah mata angin. Untuk mengetes apar ini dalam keadaan bagus atau tidak, ini wajib dilakukan pukulan 1 kali. Pukulan yang saya maksud itu setelah pinnya terbuka, nozzle diangkat, kemudian ini kita tekan 1 kali. Pak, itu akan memicu ledakan, menandakan bahwa apart ini masih berfungsi dengan bagus. Cuma sebelum itu perhatikan yang saya bilang tadi, hati-hati di korosi. Begitu kita pukul, dia lebih rentang bocor, akan memicu ledakan. Kemudian pada saat kita lakukan pukulan, di sini di bagian katupnya, hati-hati. Jika ada bunyi desis, tanda kebocoran atau longgar, apart ini jangan digunakan. Apart ini jika terjadi bunyi desis atau kebocoran di katup, langsung Bapak Ibu taruh di tempat yang aman, ditidurkan seperti ini, Bapak menjauh. Karena sebentar lagi akan terjadi ledakan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa ya? Ini safety menggunakan apar. Kemudian kenapa saya bilang jaraknya harus 50 cm atau 30 sampai 50 dari handle. Karena jika terjadi kebocoran, Bapak Ibu tanpa sadari, dagu maupun wajahnya Bapak Ibu bisa terkena dampak daripada handle apart ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kemudian metode penyiraman. Api, jarak api dengan apart itu 3 meter. Kalau api tingginya masih 2 meter, masih bisa gunakan apart. Jadi apart sekali digunakan, jangan istilahnya terlalu pakai perasaan. Sekali gunakan semprot. Saya praktekkan Bapak Ibu ya. Ini api di depan. Ini apar, pada saat dibawa, cara pegangnya gini Pak. Bapak Ibu, jangan kita pegang semua handle-nya. Kemudian datangi api jarak 3 meter. Buka dia punya pin dengan cara tadi yang saya tunjukkan. Kemudian duduk, ngetes, nozzle dikeluarkan, diarahkan, arah mata angin bertiup ke sana, kita pukul. Pak, terjadi ledakan, apart ini berarti masih dalam kondisi layak dan bagus. Kita mengarah ke titik api, langsung tekan ini handle bagian atas. Kemudian penyemprotan, usahakan
posisinya antara ke kiri dan ke kanan. Terserah Bapak Ibu. Jangan sengki. Mencari titik api. Posisinya hanya ke kiri, ke kanan. Bapak Ibu ya. Untuk meredam api. Jadi kita mainkan api. Sekali pencet. Sekali digunakan langsung habis. Bisa dipahami sampai di sini, Bapak Ibu? Ya? Oke? Iya. Jadi luar biasa dalam fakultas kedokteran ini kita lakukan. Coba. Iya. Jadi itu tadi terkait dengan APAR. Ini saya kasih sedikit referensi terkait dengan identifikasi bahaya di tempat kerja. Jadi jangan kita menganggap kita bekerja depan komputer terus aman. Perhatikan plafon, lampu, pencahayaan. Tadi juga mungkin sudah dibahas sama Ibu Surya bahwa kita bekerja banyak hal yang harus kita perhatikan, termasuk pencahayaan mungkin sudah dibahas sama Ibu Surya tadi, karena terkait dengan lingkungan. Yang paling sering juga kita dapati termasuk di dalam ruangan sini, itu posisi duduk, itu terkait dengan ergonomis. Jadi kita duduk, kursi yang disiapkan sudah bagus, tapi posisi duduknya yang macam-macam. Ada yang begini, ada yang serong, merasa enak, itu berdampak bagi kesehatan. Jadi ini tanda-tandanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tidak ada suara. Masuk ini Pak Suardi. Masuk di daerah rawan ini memang. Kalau begitu kita berdiri dulu semua deh. Boleh deh. Boleh, tabe. Ya. Iya, Ayo berdiri. teman-teman kita berdiri dulu semua. Iya. Berdiri dulu semua tabe. Refresh dulu kok dong. Lama duduk. Iya. Banyak mentum, mengantuk memang. Iya. Kita siap untuk main sebentar Bapak Ibu? Siap? Masih sedikit lagi. Siap untuk main? Siap. Wah, ini namanya Selina. Iya. Bapak Ibu yang jauh, bagaimana caranya? Berdekatan dulu Pak. Membentuk baris. Iya. Nggak bisa main kalau begitu. Nanti ya berdekatan saja dulu. Yang di belakang Pak agak turun sedikit ya. Iya. Yang ini di memang depan bapak-bapak ada suka ini berjauhan ini. Iya. Jadi tabe Bapak Mendekat Pak, mendekat materi ini terkait dengan materi tanggap darurat. Di tanggap darurat tidak ada orang ego, tidak ada orang hebat, tidak ada orang superior, tidak ada. Yang dibutuhkan di tanggap darurat adalah kerja sama tim. Tidak ada tendik, tidak ada dosen, tidak ada mahasiswa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Berarti kita yang ada dalam ruangan sini berarti Oke. Sekali lagi Oke. Gamenya begini, tabe. Jika saya bilang 1, Bapak Ibu tepuk teman di sebelah kanan. Oi. Bisa? Jantoseng kita tahu. Ini yang di sampingnya Pak Faisal baru dibilang 1, oi langsung dibilang, waduh, jangan Pak. Bisa dipahami ya? Oke, kita coba. 1. Tidak kompak gimana? Keras-keras sedikit. Ya. 1. Ya. Sekarang game yang kedua. Tahapan keduanya, sorry. Kalau saya bilang 2, yang ditepuk teriak dengan keras, oi kenapa?
Oke? Kita uji. 1. Yang menepuk ya. Yang menepuk bilang, oi. Oke? Bisa dipahami ya? Terus, kalau saya bilang 2, yang ditepuk bilang, oi, kenapa ya? Ya? Oke? Siap? 1, 2. Nah, sekarang yang ketiga. Ya. Yang ketiga, kalau saya bilang 3, semua baik yang menepuk maupun yang ditepuk bilang tidak tidur ya. Ya? Oke? Oke. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Kembali press ini. Kayaknya matanya ini kembali press panas ya. Iya, jadi mau maaf Bapak Ibu, saya refresh daripada saya capek juga pote-pote, kita capek tuh menonton. Ah ini juga, ini yang saya bahas tadi, kondisi di Makassar Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa, Januari sampai Juni 79 jenis kebakaran yang terjadi di Makassar berdasarkan ini media rakyat Sulsel. Ini dasar-dasar, ini ilmu yang saya bilang tadi di dalam perencanaan sarana evakuasi darurat. Jadi silakan, ini ada di Permen 186 tahun 99, bisa dibuka ini regulasinya. Ada di situ Bapak Ibu. Ah ini lagi, kita dapat lagi kendala. Sebenarnya di materi ini juga ini tayangan video yang mengajak Bapak Ibu terkait bagaimana dengan kondisi yang namanya safety, keselamatan dan kesehatan kerja. Cuma sayang ya Bapak Ibu, tidak bisa diputar, jadi ya walaupun diputar kita hanya mungkin dengar suaranya tapi tidak anulah. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya buka sesi tanya jawab sekiranya ada. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau